Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Raja Rune part yang ke-6. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subscribe aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Latihan malam bersama Mbak Firefox dimulai. Mbak Firefox menjelaskan kalau malam ini mereka akan bermain peta umpet dan Dongse punya 3 nyawa. Saat ngumpet di atas pohon, Dongse ketahuan. Terus pas ngumpet di dalam air, Dongse juga ketahuan. Di kesempatan terakhir ini, Dongse harus berusaha sembunyi dari Mbak Firefox selama 10 menit. Dan jika gagal, Dongse akan langsung dipulangkan ke rumah. Dan dia tidak bisa ikut masuk ke dungeon rahasia geng As. Kemudian keadaan di sekitar Mbak Firefox mulai sunyi. Dia mulai mengatur waktu mundur pas 10 menit. Saat berjalan, si Mbak Firefox mendengar suara dari semak-semak dan dawor. Setelah menembak, dia terlihat heran. Ternyata itu tadi bukan Dongse, tapi seekor kelinci. Kali ini ada suara dari atas pohon. Mbak Firefox langsung menyadarinya dan dawor. Ternyata kali ini seekor ular. Singkat cerita, waktu tinggal 1 menit lagi. Di mana sih bocah itu sembunyi? Batin Mbak Firefox. Aku sudah mencari di semua tempat yang ideal untuk sembunyi, tapi nggak ketemu. Apa dia balik ke camp tanpa sepengetahuanku ya? Imbuhnya dalam hati. Kemudian waktu tinggal 30 detik lagi. Sialan, nggak ada pilihan lain. Aku akan menggunakannya, ucap Mbak Firefox dengan nada kesal. Skill Snake Eye diaktifkan. Dari sekopnya, Mbak Firefox mampu melihat suhu panas Dongse yang berada di balik semak-semak. Dia sembunyi di tempat kayak gitu, lalu menggunakan kelinci untuk mengalihkan perhatianku. Pintar juga. Pantesan gua nggak nemuin dia dimanapun, ucap Mbak Firefox. Lalu di balik semak-semak, dia sudah membidik Dongse dan bersiap menembaknya. Sialan, aku benar-benar nggak bisa gerak kemana-mana, batin Dongse. Mbak Firefox dan Dongse saling bertatapan. Dan tak lama kemudian, waktu pun habis. Tidak buruk, kau lolos dek, ucap Mbak Firefox. Aku melanggar aturan karena menggunakan skill. Tapi bocah ini bisa tetap tenang meskipun tahu kalau dia sedang dibidik dengan sniper. Dia punya potensi buat jadi rune sniper, batin Mbak Firefox. Lalu Dongse menagih janji Mbak Firefox yang akan mengajarinya jadi rune sniper sejati kalau dia lolos tesnya. Lalu Mbak Firefox menjelaskan, meskipun kemampuan sembunyi Dongse bagus, tapi ini eranya rune. Akan ada banyak rune skill yang ditemui setiap hari. Jadi saat Dongse bertemu dengan pengguna skill deteksi, mau sehebat apapun dia bersembunyi, pasti bakal ketahuan. Persis seperti apa yang dilakukan Mbak Firefox tadi. Seorang rune sniper itu harus tetap tenang dan teliti. Mereka harus mengantisipasi setiap kemungkinan yang terjadi dan mampu memprediksi setiap trik dari lawan. Setelah menguasai itu, maka kau akan menjadi rune sniper yang hebat, terang Mbak Firefox pada Dongse. Setelah penjelasan panjangnya, Mbak Firefox memberikan sebuah kacamata canggih ke Dongse. Dia langsung mengaktifkan alat itu dan bertanya, "Benda apa ini, Mbak?" Lalu Mbak Firefox menjelaskan kalau alat itu digunakan oleh para sniper untuk melihat informasi dan bisa digunakan untuk menganalisa rune beast
dan memberikan informasi dasar pada penggunanya. Dan saat Dongse mencoba alatnya, dia melihat informasi mengenai intensitas cahaya, temperatur, kelembaban, dan arah angin di wilayah itu. Lalu saat diarahkan ke si kelinci, dia bisa melihat informasi dasar dari si kelinci. Alat ini keren, makasih banyak mbak, ucap Dongse. Jangan senang dulu, perburuan malamnya baru akan dimulai, kata Mbak Firefox. Siap mbak, aku tidak akan mengecewakanmu, teriak Dongse. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Selamat pagi sobat manhwa, ucap Dongse dengan lesu. Dongse, lu habis diapain nama Firefox? Teriak Bang Tiger. Tenang Bang Tiger, aku cuma habis latihan sama Mbak Firefox, terang Dongse. Kau habis latihan perang padang pasir ya? Cepat tidur sana, teriak Bang Bul. Aku wis ra kuat bang, kata Dongse yang langsung ambruk ke tanah. Lalu kapten bilang kalau tantangan dungeonnya adalah nanti malam. Apa bisa Dongse pulih tepat waktu? Dan Mbak Firefox bilang kalau kapten nggak perlu khawatir. Kecepatan pemulihan Dongse sangat cepat. Dia akan pulih setelah tidur. Lalu di dalam tenda Dongse sudah rebahan. Setelah kemarin berhasil memburu 5 rune beast, kali ini dia berhasil memburu 3 rune beast. Total Dongse sudah memburu 8 rune beast. Tinggal 2 lagi sebelum Dongse berhasil menyelesaikan misi sistem. Rune beast yang dipilih sama Mbak Firefox lebih kuat daripada yang dipilih sama kapten. Harusnya efek peningkatannya lebih kuat, batin Dongse. Tanpa pakai lama, Dongse langsung mengekstrak dan menyerap energi dari batu rune yang sudah dia dapatkan. Dari situ Dongse berhasil level up menjadi level 10. Dan karena malam ini dia akan berangkat ke dungeon, jadi dia berencana menambahkan poin atribut ke agility dan wisdom. Rasa lelah dan luka-luka memang sembuh saat level up. Tapi aku tetap butuh tidur buat jaga pikiran dan mentalku biar nggak stres, batin Dongse yang langsung memejamkan mata. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di luar tenda, Tang Yin merasakan energi rune dari tendanya Dongse. Dan saking fokusnya, dia sampai mengabaikan Profesor Xiao yang minta sebuah rekaman. Tang Yin pun langsung memberikan sebuah obor panas sambil tetap melihat ke arah tenda Dongse. Tiba-tiba, aduh, tanganku kebakar, teriak Profesor. Tang Yin yang terkejut langsung minta maaf ke Profesor. Kemudian Dongse keluar dari tenda. Sekarang waktunya berangkat, ucap Dongse. Makasih buat kapten dan Mbak Firefox. Gara-gara latihan dengan mereka, sekarang kemampuanku naik dengan signifikan. Apapun yang terjadi, aku akan berhasil, batin Dongse. Aneh banget, sekarang dia terlihat jauh lebih kuat, batin Tang Yin yang melihat ke arah Dongse dengan serius. Halo adik manhwa, ayo cepat naik, ucap Bang Monkey. Di belakang Dongse, si bocil tanya, mau pergi kemana mereka berdua? Bang Monkey bilang kalau mereka mau patroli. Tapi si bocil nggak percaya dan nyerocos terus. Dongse pun langsung lompat ke motor terbangnya Bang Monkey. Mohon bantuannya bang, ucap Dongse. Siap dek, kau duduk aja dengan tenang di situ, balas Bang Monkey. Dongse dan Bang Monkey pun langsung gas berangkat ke dungeon, meninggalkan Kapten Poison Wolf, Mbak Firefox, dan si bocil manja di camp. Lalu Kapten berharap supaya Dongse bisa balik dengan selamat. Dan Mbak Firefox merasa kalau Dongse berhasil menjadi Rune Warrior, maka dia akan menjadi salah satu yang terkuat. Apa kau nggak terlalu berlebihan bilang begitu? Tanya Kapten. Yah, lihat saja ke depannya, balas Mbak Firefox.
"Tang Yin sayang, kubawakan mawar biru untukmu," teriak si bocil manja. Ternyata Tang Yin udah nggak ada di sana. Profesor bilang mungkin Tang Yin lagi tidur di tenda. Bocil manja pun langsung kecewa mendengar itu. Di perjalanan, Bang Monkey bilang kalau Paman Zhao sudah mempersiapkan bekal untuk Dongse, meliputi makanan, minuman, dan suplai medis lengkap untuk bertahan hidup di alam liar. Lalu Dongse melihat ransel yang cukup besar. Rasa terima kasih aja nggak cukup buat Paman Zhao. Dia benar-benar seperti sosok ayah yang sebenarnya bagiku. Aku tidak akan mengecewakannya, batin Dongse. Lalu Bang Monkey menegaskan kalau dia akan menunggu Dongse di luar dungeon. Jadi apapun yang terjadi, Dongse harus kembali hidup-hidup. Tenang aja, aku tidak akan mengecewakan siapapun. Banyak orang yang sudah membantuku buat sampai di sini, ucap Dongse. Bang Monkey bilang kalau Dongse jangan terbawa perasaan. Dia menyuruh Dongse untuk tetap tenang dan fokus pada tujuan awal. Bang Monkey benar, hilangkan pikiran-pikiran yang nggak perlu dan fokus pada tujuan, batin Dongse. Lalu Dongse menyadari sesuatu, dan tiba-tiba Tang Yin langsung keluar dari dalam bagasi. "Hayo, kalian mau pergi kemana? Sepertinya menarik. Aku ikut ya," teriak Tang Yin yang membuat Dongse dan Bang Monkey terkejut. "Kenapa kau tiba-tiba muncul dari situ?" tanya Dongse. Dan Tang Yin menjelaskan kalau dia menyelinap sebelum mereka berdua berangkat. Bang Monkey sontak langsung menepok jidat. Kalau mulangin Tang Yin ke camp sekarang, entar Dongse telat. Jadi nggak ada pilihan lain selain membawanya. Terus kalau ada apa-apa yang menimpa Tang Yin, tim Blood Wolf dan mereka semua yang terlibat bakalan mampus. Nggak usah panik begitu dong. Cantik-cantik gini, aku ini seorang Rune Warrior loh, ucap Tang Yin. Hebat juga dia. Padahal kami seumuran, tapi dia udah jadi Rune Warrior. Pasti dia dari keluarga kaya raya. Jadi bisa dapat sumber daya yang membuatnya bisa awaken sebelum orang lain, batin Dongse. Lalu Tang Yin tanya, kemana tujuan mereka? Dongse pun menjelaskan semuanya ke Tang Yin. Sontak Tang Yin kaget, dan Dongse bilang kalau tempat itu bukanlah tempat buat orang kaya kayak Tang Yin. Dongse menegaskan kalau ada yang perlu dia lakukan di sana, dan itu bisa jadi sangat berbahaya. Cowok ini meresikokan nyawanya untuk mendapatkan obat awakening yang bisa dengan mudah kudapatkan. Tapi dia tetap berjuang untuk mendapat kesempatan buat awaken, batin Tang Yin. Lalu dia tanya, kenapa Dongse mau menjadi Rune Warrior? Dongse pun menjawab kalau dia ingin bertambah kuat. Dia tidak mau dianggap sampah sama sampah yang sebenarnya. Dia lanjut menjelaskan kalau tujuan aslinya adalah untuk melindungi orang-orang yang berharga baginya. Wah keren, kayak MC-MC di anime-anime, batin Tang Yin. Kau hebat, aku percaya kalau kau akan menjadi seorang Rune Warrior, ucap Tang Yin sambil mengajak Dongse salaman. Makasih ya, balas Dongse. Dan akhirnya mereka bertiga pun sampai di dungeon geng as. Tiket masuk, kata si penjaga. Nih pak, ucap Dongse sambil memperlihatkan tiketnya. Sontak mereka semua langsung tertawa setelah melihat afinitas runnya Dongse. Tang Yin yang melihat hal itu langsung marah. Dia nggak terima Dongse diketawain kayak gitu. Hoi lihat tuh, pacarnya marah, ucap penjaga satunya. Lalu Bang Monkey menghentikan Tang Yin.
Dia mengingatkan Tang Yin untuk jangan membuat masalah di sini. Kemudian penjaga pun mengizinkan Dongse masuk. Mereka bertiga langsung berjalan menuju ke pintu masuk dungeon. Dan singkat cerita mereka pun sudah sampai di sana. Lalu Tang Yin menyadari sesuatu. Terdapat sebuah batu yang bertuliskan kuburan. Sepertinya banyak rune warrior yang menjadikan tempat ini sebagai peristirahatan terakhirnya. Dan mereka sudah mengatur dungeon ini sebelum kematian mereka, terang Bang Monkey. Apa karena itu kita nggak bisa masuk ke dungeon seenaknya? Tanya Dongse. Lalu Bang Monkey menjelaskan lagi, kalau alasannya tidak hanya itu. Ada banyak alasannya. Dan Dongse nggak perlu mikirin itu. Geng As sudah menginvestigasi dungeon ini. Yang perlu dilakukan Dongse adalah fokus pada tujuan. Lalu di belakang ada yang menyapa Dongse. Dan saat ditengok, ternyata itu adalah si bocil sombong Fang Ji. Terlihat dia bersama 4 bodyguard yang terlihat kuat. Lu Fang Ji, kalau kau di sini, berarti kau gagal awaken ya? Ucap Dongse yang membuat Fang Ji kesal. Nggak usah sombong lunjir, lu juga sampah, kata Dongse dengan songong. Berani kau bilang begitu? Papa mamaku sudah menyewa bodyguard untukku. Sekalinya aku masuk dungeon, aku tinggal nyantai nungguin hasilnya. Nggak perlu susah payah kayak kau, kata si bocil sombong. Berdoalah untuk nyawamu, karena kalau kau mati, di sini nggak akan ada yang peduli, imbuh si bocil sombong. Terus hanya ada satu obat awakening, dan itu akan menjadi milikku. Aku akan menjadi rune warrior, dan kau tetap akan menjadi sampah, tambah si bocil lagi. Siapa sih bocah tengik ini? Haruskah kuajar dia? Tanya Bang Monkey. Silahkan mencobanya Bang, jawab Dongse. Sontak bocil sombong langsung mengadu ke papa mamahnya. Siapa sampah yang berani membuli anakku? Ucap si mamah sombong. Ternyata ada si sampah yang kemarin, imbuh si papa sombong. Gimana Bang? Masih bisa menghajarnya? Ledek Dongse ke Bang Monkey. Jadi kau orang yang mau menghajar anakku? Sini maju kau, tantang si papa sombong. Nggak usah baper gitu dong, aku kan cuma bercanda, ucap Bang Monkey. Sialan, orang itu bekerja untuk Pak Menteri. Aku nggak bisa apa-apa kalau berhadapan sama dia, bisik Bang Monkey pada Dongse. Selo Bang, bocah itu bisa kuhajar pas di dalam dungeon nanti, ucap Dongse. Minggir! Tiba-tiba ada yang lewat, dan kita langsung diperkenalkan dengan orang itu. Namanya adalah Franco, seorang rune warrior rank D, dan dialah bos geng As. Cuman ada satu botol awakening. Kalau kalian menginginkannya, ikuti instruksiku, teriak Bang Franco. Ternyata Bang Monkey udah muak lihat mukanya Franco. Tang Yin bertanya, emang kenapa dengan si Franco itu? Lalu Bang Monkey menjelaskan kalau geng As itu hidup di alam liar. Mereka merampok setiap pesawat yang lewat. Bahkan polisi di distrik Kingxi berusaha melenyapkan mereka. Tapi geng As mengetahui seluk-beluk wilayah di luar. Jadi selama 3 bulan diburu, mereka tetap lolos dari polisi. Dan tidak hanya itu, si Franco ini bahkan menghancurkan tower pengawas di gerbang kota dan mengirimkan beberapa potong bagian tubuh Rune Beast, lalu mengirimkannya ke Pak Menteri sebagai peringatan, tambah Bang Monkey. Wah, dia benar-benar orang gila. Begitulah tanggapan Dongse. Hei Pah, kenapa nggak kau tangkap dan hajar saja si gila itu? Terus kita rebut obat awakeningnya,
teriak si bocil sombong. "Goblok, apa kau mau membuat papahmu sendiri mati?" ucap papa sombong sambil membungkam mulut si bocil sombong. Dan dawor, "Ngomong yang gak masuk akal lagi, ku bunuh kalian," ancam si Franco ke si keluarga sombong. Kemudian si Franco mulai menjelaskan aturannya. Di dalam dungeon ada hutan belantara yang dihuni banyak runbis rank F. Tujuan mereka ada di istana Dewa Kematian yang terletak di pusat dungeon. Lalu di dalamnya terdapat patung Dewa Kematian. Dan di bawah patung itu ada peti harta karun. Siapapun yang membawa peti harta karun itu keluar akan dihadiahi obat awakening. Setelah itu Franco menjelaskan lagi. Mereka semua punya waktu 1 malam. Setelah itu dungeon akan tertutup dan terbuka lagi setelah 3 bulan. Kemudian Tang Yin merasa kalau tantangan dungeon ini terlalu berbahaya buat Dongse. Lalu kita diperlihatkan sama bocil sombong yang lagi nangis. Dia nggak mau masuk ke dalam dungeon. Tapi si mamah menenangkannya dan bilang kalau ini demi masa depannya. "Berjuanglah, Dek Manwa. Aku akan menunggumu di sini," ucap Bang Monkey pada Dongse. Kemudian Tang Yin memberikan Dongse sebuah alat yang Dongse tidak tahu. Alat itu adalah sebuah penutup lengan yang berfungsi untuk mengeluarkan tas udara. Kalau Dongse jatuh dari ketinggian, alat ini bisa menyelamatkan Dongse. "Kau khawatir dengan calon pacarmu ya?" ledek Bang Monkey ke Tang Yin. "Cukup basa-basinya. Semua masuk ke dungeon," teriak Franco. "Aku mau, tolong mah," teriak bocil sombong yang ditarik masuk sama bodyguardnya. "Makasih alatnya, Tang Yin. Aku akan kembali dengan selamat," ucap Dongse. "Iya, semoga kau kembali dengan selamat," ucap Tang Yin dalam hati. Singkat cerita, Dongse pun sudah berada di dalam dungeon. Setelah masuk ke dungeon, orang-orang spon secara random. Tanpa banyak mikir, Dongse langsung lari menuju istana Dewa Kematian yang terletak di pusat dungeon. Tiba-tiba dia mendengar teriakan. Ternyata itu adalah suara seorang cewek yang minta pertolongan. Dongse pun langsung naik ke atas pohon. Dari atas sana, dia melihat seorang cewek dengan rambut kucir kuda. Cewek itu lagi terjebak di lumpur hisap. Dia meronta-ronta minta diselamatkan. Dongse bingung mau menyelamatkannya atau tidak. Tiba-tiba ada cewek yang datang dengan polos menyelamatkannya. Cewek polos ini langsung memegang tangan cewek kucir kuda dan berusaha mengeluarkannya dari lumpur hisap. Tiba-tiba si cewek kucir kuda tersenyum licik. Lalu dia melempar si cewek polos ke lumpur hisap. "Kenapa kalian melakukan hal ini padaku?" ucap si cewek polos. Lalu kedua begal ini menjelaskan kalau ini adalah alam liar. Kebaikan akan menuntunmu ke kematian. Mereka juga akan mengambil equipment si cewek polos setelah membunuhnya. Di sini kenaifan hanya akan membawa kematian. "Kau pikir ini kayak di anime-anime dan di komik-komik?" ujar si cewek kucir kuda. "Berjuanglah lagi di isekai," imbuh si cewek kuncir kuda sambil menembak si cewek polos itu. "Sial, mereka berencana membunuh semua kompetitor," batin Dongse yang terkejut setelah melihat kelakuan 3 begal itu. Lalu salah satu anggota begal menyadari kalau ada yang sedang memperhatikan mereka bertiga. Lalu dia berteriak dan menyuruh orang itu keluar. Dongse mulai panik karena orang-orang itu sudah menyadari keberadaannya. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini.
Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa level upkan loncengnya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.